Halo Bray, kembali lagi di Gaptek.id dan di video kali ini gua bukan pengen ngebahas PC ataupun laptop, melainkan gue pengen ngebahas ini nih, Cherry Omoda 5. Ini adalah mobil pribadi gua dan baru kali ini adalah video pertama gua untuk ngebahas mobil ya. Itu dikarenakan gua saat itu sempat ngontenin mobil ini di Instagram gua dan lumayan rame yang lihat saat itu. Gua lagi pasang BRQ dan lumayan banyak juga perdebatan di sana dan lumayan rame, makanya kayaknya lebih enak kalau gua ngebahas kalian aja mobilnya nih di YouTube, sekaligus ngebahas teknologi dari mobil ini juga, karena mobil ini juga menggunakan teknologi yang udah lumayan advance lah bisa dibilang. Jadi Cherry Omoda 5 ini gue udah punya lumayan lama ya, jadi udah sekitar 6 bulan, 5 bulan atau 6 bulan gitulah gue punya mobil ini. Jadi masih bisa terbilang baru, tapi kalau bisa dibilang pengujian juga, ini pengujian yang udah cukup panjang jadinya kalau bisa disebut sebagai review ala-ala gitu ya. Sebenarnya gue nggak ngerti-ngerti banget soal otomotif, apalagi soal bagian mesin sih. Tapi gue mau share aja pengalaman penggunaan gue mengenai Cherry Omoda 5 ini. Kita bakalan bahas bagian eksteriornya dulu nih untuk Cherry Omoda 5. Di sini gue udah melakukan beberapa modifikasi ya untuk Cherry Omoda 5, terutama di bagian bumper dan juga di bagian over fender. Jadi di bagian bumper ini bawahnya harusnya ini tuh dia berwarna hitam ya, dan ini tuh harusnya plastik kulit jeruk gitu. Tapi di sini gue jadiin warna putih dan ini bukan dicat, tapi ini pakai SPPF dari Airmoda Studio. Ini juga bukan video untuk promosiin Airmoda Studio karena gue bukan seleb otomotif ya. Jadi ini SPPF color itu bisa dibilang modelnya sama-sama kayak PPF lah, cuma dia tipenya itu di spray. Jadi fungsinya mirip-mirip kayak PPF, tapi kita bisa samain ke warna body gitu. Jadi posisinya ya nggak cuma di bumper depan aja, tapi ada di belakang juga dan juga di over fender. Untuk bagian luarnya ini dia desainnya itu bakalan banyak yang suka dan nggak suka sih. Yang suka bakalan suka banget, yang nggak suka mungkin karena ini nih bagian diamondnya yang mungkin untuk yang tripophobia itu jadi agak-agak gimana gitu ya. Dan untuk yang varian gue ini kan varian RZ ya, jadi dia ada list merahnya, dan list merahnya masih tetap gue biarin. Beberapa orang sih list merahnya itu dijadiin sewarna body juga atau dihapus jadi warna hitam, tapi kalau gue pinginnya jadi hitam, pinginnya jadi putih merah begini aja, karena gue ngelihat contoh kayak Nismo gitu, jadi kayak ala-ala garis merahnya kayak ala-ala Nismo, padahal ini mobilnya mobil Cina gitu kan. Nah, untuk varian RZ dia masih ada logo Cherry di sini. Tapi kalau kalian ngelihat yang versi GT dia nggak ada logo Cherry. Cuma kalau gue lebih seneng yang ada logo Cherry ini karena kamera depannya itu dia jadi ketutup sama logonya. Sementara kalau yang versi GT gue kayak ngelihat agak tanggung aja gitu, karena kayak jadi ngelihat ada kumis kecil di bagian tengahnya karena ada si kameranya ini. Nah, kita lanjut ke bagian sampingnya nih. Untuk versi RZ juga semuanya ada list merah ya. Di bagian pelek juga ada list merahnya. Terus di bagian over fender sini ini harusnya warna hitam, tapi udah gue pakein SPPF juga seperti yang gue bilang tadi. Jadi udah rata warna putih semua. Dan ini gue kenapa pengen bikin over fendernya ini warna putih sewarna body begini, itu salah satunya gue ngeliat CX-5 tuh nggak ada over fender kayak begini, kelihatannya clean, bagus gitu. Terus gue juga ngeliat videonya Fitra Eri tuh yang over fendernya dibikin sewarna body pada mobil Subaru WRX-nya ya. Nah, untuk Cherry Omoda 5 tipe RZ, velg yang didapat ini ringnya adalah ring 18 dan ban yang didapat itu adalah GT Comfort F50. Jujur aja bannya ini nggak terlalu kedap ya, jadi masih lumayan berasa road noise-nya. Meskipun ini mobil sebenarnya kekedapan kabinnya udah luar biasa, nanti gue bakalan jelasin. Untuk ukuran bannya ini 215 55 ring 18. Nggak ada perbedaan ukuran sama ban belakang. Untuk bagian sampingnya ini kurang lebih seperti ini. Pilarnya juga bagian depan itu nggak terlalu gede, nggak terlalu kecil banget, tapi dia semakin ke belakang itu semakin nyusut gitu. Jadi kayak ala-ala coupe. Ini kalau ngelihat bagian belakangnya itu dia rada-rada mirip kayak Lexus RZ ya. Lexus RX apa Lexus RZ, gue lupa. Ya pokoknya mirip-mirip kayak Lexus gitu ya belakangnya, tapi kalau udah dideketin gitu tiba-tiba ada tulisan Cherry di sini. Mungkin kalau tulisan Cherry ini emblemnya gue lepas, mungkin nggak bakalan kelihatan kalau ini tuh sebenarnya mobil Cina gitu. Lalu ada emblem Omoda 5, lalu ada 230T. Ini yang menandakan bahwa torsi dari mobil ini adalah 230
Newton meter, torsi yang lumayan besar untuk ukuran mobil seperti ini. Lalu di bagian belakang ini udah ada rear defogger, terus kaca film di sini bukan bawaannya untuk Solar Guard Black Phantom ini, bawaannya itu spell, dan itu kaca film bawaannya jujur aja jelek banget. Jadi ini kaca film udah gue ganti sama Solar Guard Black Phantom untuk bagian depan sama samping. Yang bagian depannya gue pakai Solar Guard yang LX, dan juga di bagian sunroofnya juga udah gue pasang. Nah ini bumper ini juga nih harusnya warnanya hitam nih. Harusnya warnanya hitam, dan dia kayak plastik bertekstur kulit jeruk gitu, dan gue kurang suka sejujurnya, makanya ini gue SPPF juga. Cuman bagian ininya aja yang gue nggak SPPF. Bagian ininya juga sih. Ini knalpot palsu ya. Jadi sebenarnya nggak ada knalpotnya. Knalpotnya itu dia ada di bagian bawah. Knalpotnya sih sebenarnya beneran ada dua, tapi ya dia ngumpet di bagian bawah gitu. Oke, jadi ini adalah bagian dalam dari Chery Omoda 5 RZ. Nih kalau misalkan kalian lihat bagian dalamnya, ini memang sangat-sangat futuristik sekali. Ini lumayan gerah juga ya. Posisi berkendaranya ini sebenarnya lumayan enak karena setirnya dia udah teleskopik juga, bisa tilt juga. Tapi untuk gua pribadi, gua di sini pakai setir yang paling ujung ya. Jadi nggak gua deketin karena gua nggak tinggi-tinggi banget, bisa dibilang tinggi gua 165 cm. Jadi untuk pengaturan duduk gua ya biasanya segini gitu. Agak-agak commanding, tapi gua nggak bikin yang terlalu jadi tinggi banget. Ini kursinya dia udah elektrik bagian driver dan juga bagian passenger depan. Jadi gue bisa atur ini elektrik kalau gue mau rada-rada selonjoran atau gue mau bikin lebih pendek, itu sebenarnya bisa. Tapi kalau gue lebih pilih posisi berkendara tuh yang memang nggak terlalu ini banget gitu, jadi nggak terlalu dangak banget untuk setirnya, dan masih lumayan commanding juga. Jadi biasanya gue tipenya yang kayak gitu. Paling rebahannya aja kadang yang gue mau set gini, semisal gue memang mau agak-agak selonjoran, itu bakalan jadi posisi yang lumayan enak. Cuma yang gue permasalahin di sini adalah untuk posisi berkendara, sebenarnya ini kursi dan juga setir itu memang kayak rada ke kiri. Jadi kalau gue duduk rata begini, ini posisi gue kalau mau nyendernya ke pintu itu jadinya memang kayak agak jauh. Jadi senderan gue ya untuk armrestnya gue bakalan lebih enak ke sini gitu. Biasanya kan kadang suka ke sini juga gitu. Tapi kalau ke sini tuh kayak jauh dan jadinya kayak rada ke kiri gitu. Katanya sih mobil-mobil Eropa kayak begitu. Cuman kan gue nggak pernah pakai mobil Eropa ya. Jadi gue nggak tahu posisi berkendaranya di mobil macam kayak Mercy itu kayak gimana gitu. Lalu untuk kaca ya, ini kaca ini nih, ini double glass. Biasanya kaca-kaca double glass begini dapetin di mobil-mobil yang premium gitu. Macam kayak di Lexus juga rata-rata itu udah pakai double glass. Makanya kekedapan kabin di mobil ini sebenarnya sangat-sangat luar biasa. Terus kalau soal kepraktisan nih ya, soal kepraktisan di sini ada tempat buat naro-naro, dan ini udah ada pendinginnya juga yang diambil dari katup AC bagian belakang. Habis itu ada dua cup holder di sini. Terus ini ada wireless charging, dan di sebelah kanannya ini bukan wireless charging, tapi ini buat naruh kunci. Jadi untuk kunci semisal baterainya itu udah habis, itu bisa ditaruh di sini dan mobilnya masih tetap bisa nyala. Jadi bukan untuk ngecharge si kuncinya ya. Lalu untuk pengaturan AC itu semua ada di sini, tapi semuanya touchscreen. Sebenarnya lebih enak tombol-tombol sih untuk pengaturan AC ini. Jadi semisal lagi jalan tuh ngerabanya enak gitu. Tapi lama-lama bakalan terbiasa juga gitu, dan gue juga udah mulai terbiasa. Oh ya, mobil ini juga udah ada kamera 360 ya, dan kalau kalian perhatiin kualitas kamera 360-nya ini dia udah lumayan bagus, dan mobilnya tuh nggak dibikin jadi kotak gitu. Lalu ini parking brake dia udah elektrik. Jadi rem tangan jari, ada auto hold-nya juga. Untuk hazardnya sen 2 itu ada di bagian sini ya. Biasanya kan ada di bagian tengah gitu. Ini juga awalnya gue belum teradaptasi, tapi lama-lama gue mulai biasa juga. Mode berkendara untuk tipe RZ ini ada dua, ada Eco dan juga ada Sport gitu. Nah perbedaannya kayak gimana? Untuk Eco tuh dia tarikan bawahnya memang agak berat. Jadi kalau kalian ngerasain mobil-mobil yang transmisinya CVT, terus habis itu agak-agak boyok, nah kayak begitu. Tapi untuk mode sportnya itu turbo lag-nya minim banget, dan itu bakalan jadi kenceng banget. Oke, kita bahas sekarang untuk head unit dan juga MID-nya nih ya. Nah ini yang menarik karena menurut gua untuk sekelas mobil ini kan bisa dibilang mobil yang murah ya, tapi
Untuk head unitnya itu dia lancar banget, udah support Apple CarPlay dan juga Android Auto. Meskipun nih ya Apple CarPlay di sini dia kadang-kadang nggak otomatis connect nih. Ya ini HP gue lagi dipakai ngerekam sih, jadi dia nggak bisa tiba-tiba muncul gitu. Jadi kadang gue suka harus reconnect lewat local setting, habis itu ke Bluetooth, terus habis itu gue harus connectin lagi ke CarPlay-nya yang ada di sebelah sini. Jadi kelemahannya itu aja sih. Lalu ada USB di sebelah sini, ada USB Type-C dan juga USB Type-E yang agak ngumpet, tempat naro-naro di bagian bawah. Untuk head unitnya, vehicle setting di sini juga udah lumayan lengkap ya, karena ini ada radar ADAS di sini, bisa kalian lihat udah ada USB-nya juga di sini. Semisal kalian mau naruh dashcam dan pengaturan-pengaturannya semua ada jadi satu sama head unit sini. Ada blind spot detection, ada front bump warning, FCW, ada automatic emergency braking, lane departure warning gitu. Dan untuk ADAS-nya juga di sini udah ada adaptive cruise control, udah ada lane keeping assist. Adaptive cruise controlnya ini juga bisa diatur berbarengan dengan lane keeping, jadi udah bisa semi autonomous. Dan autonomous drivingnya juga sebenarnya semi autonomous driving ini udah lumayan bagus karena ini udah masuk di level 2. Jadi device ADAS yang di sini itu di develop sama Horizon Robotics. Horizon Robotics ini dia pakai chipset dari Infineon ya. Jadi beberapa chip ADAS itu sebenarnya ada beberapa produsen, ada Mobileye itu dari Intel, ada Nvidia juga, Infineon juga bikin. Nah, Infineon ini dari si Horizon Robotics ini yang pakai itu salah satunya adalah Chery, dan selain Chery itu ada Jaguar, ada Land Rover, dan juga ada Audi salah satunya. Selebihnya ada beberapa mobil China lain lah yang gue juga kurang apal gitu, karena kliennya si Infineon dan juga Horizon Robotics pastinya bukan si Chery doang. Untuk speaker di sini, speakernya udah dapat dari Sony ya, gue lupa ada berapa titik. Tapi yang pasti udah ada tweeternya juga di sini, udah ada speaker tengahnya juga, dan kualitas suaranya itu untuk kelas ini lumayan enak. Udah termasuk enak bahkan menurut gua, yang sebelumnya gua nggak pernah ngerasain mobil dengan speaker yang branded lah gitu. Sebelumnya gua pakai Mobilio, pakai Race, pakai R3, model-modelan kayak gitu, lu tahu sendiri lah speakernya kayak gimana, apalagi kalau udah di jalan tol. Apalagi Mobilio tuh kadang kalau kelistrikannya udah mulai keganggu, ada ngebrebet aneh-aneh. Nah, untuk laci-lacian di sini udah soft opening. Ini gue mau cerita sedikit nih ya soal kan kemarin gue sempat pasang BRQ ya kan. Itu karena mobil ini sebenarnya punya permasalahan ngelitik. Nanti gue bahas pas ngebahas mesin deh kali ya. Sekalian ini gue ambil ininya aja dulu, suratnya aja dulu nih dari Chery. Dan ini juga gue udah servis pertama ya untuk mobilnya, karena servis pertamanya Chery itu ada di 5.000 km, bukan di 1.000 km. Jadi sebelum 1.000 tuh, semisal mobilnya ada masalah segala macam, tinggal call aja si Chery-nya, nanti mereka bakalan benerin langsung, nggak dihitung dengan servis pertama jadinya. Oke, untuk konsumsi BBM dulu deh ya. Di sini gue udah ada trip B-nya, dan ini gue nggak pernah riset. Sebenarnya ini udah keriset gara-gara gue flash ecu sih, yang nanti gue bakalan ceritain juga. Di sini tripnya gue udah sekitar 150-an kilometer dan dapat di sekitar 9,8 sampai dengan 10. Ini 9,8 turun karena mobilnya dari tadi gue nyalain sih. Jadi 1:10 untuk bensinnya, itu untuk rute bener-bener dalam kota, karena kemarin ini mobil bener-bener dipakai sama istri gue kerja doang. Dan sebelum-sebelumnya biasanya kalau misalkan kombinasi sama tol, gue juga sering pergi jauh-jauh, itu bisa dapat sekitar 1:11 sampai dengan 1:12. Semisal kalian lebih sering di jalan tol. Tapi kalau di dalam kota, Tangerang atau Jakarta bolak-balik doang, itu udah pasti 1:10 lah kurang lebih bensinnya kayak begitu. Lalu apanya lagi nih? Untuk setir tadi udah ya, semuanya kulit. Di sini juga sini masih plastik keras, tapi sini semuanya soft touch semua ya untuk bahan-bahannya. Kecuali di sini masih plastik keras, yang tipe GT di sininya udah piano black, tapi masih tetap plastik keras juga. Oh, untuk ini kursi juga ini udah ada ventilated seatnya ya. Jadi kalau gua atur AC-nya di sini, gue udah bisa dinginin untuk kursinya. Jadi kursinya bisa adem juga. Dan untuk AC-nya juga udah dual zone. Ini bisa disinkron dan juga bisa di unsinkron. Itu kalau mau temperaturnya dibedain kanan kiri, itu juga oke. Untuk headroom masih lumayan jauh sama gua, yang tingginya memang gak tinggi-tinggi banget. Ada sunroof di sini. Ini nilai plus buat gua sih, karena jujur aja gua ngerokok sih di dalam mobil. Jadi ini lumayan berguna juga buat gua untuk si sunroof ini. Kayak gitu. Oke, ini jadi bagian belakang dari Chery Omoda 5 ya. Ini posisi berkendara gua yang memang lumayan deket posisinya. Jadi kalau gua ada di belakang, ini masih jauh banget. Jadi sebenarnya lumayan lega, kecuali ini duduknya agak-agak mundur, agak-agak dibikin
bener-bener nyender kayak begini, mungkin ya posisinya itu udah lumayan dekat gitu. Tapi masih fine banget. Cuma emang kalau misalkan duduk, karpet nih. Kalau kita duduk itu memang pahanya nggak ketopang banget ya, karena dia dibikin kayaknya lebih rendah gitu dan lebih selonjoran kayak begini. Dan ini kursi nggak bisa di apa-apain ya, nggak bisa ditegakin, nggak bisa direbahin lagi, udah begini aja. Posisinya ini dia 60-40 untuk pelipatannya dan bisa rata lantai nanti untuk bagasi. Ada armrest juga di sini, ada 2 cup holder dan armrestnya nggak loyo. Ya, beberapa di mobil Jepang gue temuin punya armrest tuh loyo-loyo gitu, padahal nggak jeduk gitu ke bawah. Kalau udah lama ini kokoh armrestnya. Gitu. Sebenarnya ini bisa 3 tempat duduk juga, di sini ada headrestnya juga, cuman gua cabut karena visibilitas ke kaca belakang untuk mobil ini itu sempit banget visibilitasnya. Jadi untuk headrest bagian tengah gua cabut. Yuk kita ke belakang buat ngecek bagasinya. Ini bagian bagasinya, ini bagasi udah power back door. Sebenarnya bisa pakai sensor juga dan bisa pakai kunci juga ya untuk membukanya. Jadi tinggal pilih aja mau yang mana dan pengaturannya gimana. Kalau gua sih tetap biasanya pakai tombol aja lah kalau misalkan mau ini. Bagasinya sebenarnya nggak bisa dibilang yang paling gede banget di kelasnya sih. Kenapa gue bisa bilang nggak terlalu gede? Karena dia tipenya kayak ala-ala coupe gitu ya. Jadi bagian atasnya ini sebenarnya ceper. Ini bisa dilepas, ya. Ini bisa dilepas lagi, semisal mau dilepas. Dan di bagian bawahnya ini masih ada beberapa tempat buat toolkit gitu, lumayan. Dan di bawahnya ini juga masih ada lagi. Nah itu ban serep. Ban serepnya ini dia nggak sama persis kayak ban aslinya ya. Dia bannya tuh kecil gitu dan peleknya itu pelek kaleng ban bawaannya. Nah ini kalau mau dibikin jadi rata lantai, nah kayak gitu, ini jadinya bakalan rata lantai. Ini sebenarnya bisa ditaruh di rumah gitu ya, atau mungkin taruh di dalam sini, cuman taruh dalam sini mentok sih ya. Kurang lebih jadinya segini untuk bagasinya kalau di totalin. Jadi kursi belakang itu nggak bisa diatur-atur tegak sama rebahnya, cuma bisa langsung rata lantai aja. Kalau mau tutup juga udah power back door. Bisa juga sih ditinggalin doang, tapi nggak gua aktifin sama gua. Karena biasanya kalau ditinggalin kayak gitu kadang suka agak-agak lambat juga, hampir semua mobil kayak gitu. Tapi yang bagus di sini hidroliknya nggak berisik, itu bagusnya. Wah, enak, nggak usah dikail-kailin gitu. Udah pakai hidrolik, peredam ada, double glass. Makanya gue bilang kan tadi, untuk kekedapan kabinnya itu sebenarnya udah luar biasa. Udah ada peredam juga di bagian sininya. Mesinnya ini, nah ini untuk ngebahas mesin, jujur nih, gue nggak ngerti hal-hal teknisnya. Yang gue tahu ya cuma spesifikasinya. Chery Omoda 5 ini dia pakai mesin 1500 cc dengan turbo. Tenaganya itu ada di 145 HP, torsinya di 230 Nm dengan transmisi CVT ya, penggerak roda depan semuanya. Untuk yang varian lainnya ada yang versi GT, itu ada yang all wheel drive, transmisinya pakai dual clutch 1600 cc turbo. Untuk tenaganya kayak gimana, gua bisa jelaskan sih sebenarnya ini lumayan bertenaga. Gua sempat bawa ke Jogja, sempat udah lumayan sering bolak-balik Majalengka gitu ya, karena rumah mertua gua ada di sana. Ini mobil untuk seruntulan-seruntulan itu memang enak. Ketinggalan hampir ininya. Gue pengen cerita soalnya tentang permasalahan yang gue alamin sama si Chery Omoda 5 ini. Ini mobil memang enak dibawa seruntulan-seruntulan seperti yang gue bilang tadi. Tapi ada beberapa kendala untuk Chery Omoda 5 di awal-awal pemakaian untuk gue khususnya. Karena ini nggak semuanya dialami sama pengguna Chery Omoda 5, tapi beberapa ada yang mengalami hal yang serupa. Jadi di awal-awal mobil ini tuh sempat knocking atau ngelitik. Ya biasanya ngelitik itu karena pembakaran. Entah kalian menggunakan bensin yang oktannya itu di bawah standar dari mobil ini, rata-rata sih kebanyakan itu karena pakai bensin yang oktannya di bawah itu. Nah mobil ini minimumnya itu adalah oktannya di 91. Sementara gue biasanya udah pakai bensin itu rata-rata dengan RON 92 atau oktan 92. Entah gue pakainya Pertamax, gue pakainya BP, gue pakainya Vivo, pakainya Shell Super yang oktannya 92, itu tetap aja ada suara-suara ngelitik gitu ya. Pas digas itu berasa getar. Abis itu gue dikasih solusi sama si Ridwan Hanif. Mau coba pasang BRQ nggak usah bayar, nggak usah dikontenin, bahkan nggak minta dikontenin. Itu pakai BRQ berhasil gitu.
Tapi setelah 1 minggu itu mobil dipakai, ya kan, ini ECU mobilnya lumayan pinter. Jadi dianggapnya ya memang itu ada yang salah kalau misalkan pembakaran itu jadi kayak gitu. Jadi setelah gue pakai BRQ dan sekitar semingguan abis itu dia ada suara-suaranya, meskipun tipis ya, nggak berasa getar lagi di gasnya, itu dia kayak ngebalik lagi suara ngelitiknya. Dan nggak lama dari itu Chery itu ngasih recall untuk penggunanya yang mengalami knocking. Nah, jadi yang bermasalah itu memang ada di ECU-nya. Ini adalah vehicle inspection Glimery gua untuk remapping ECU. Kalau kalian baca nih ya di sini. Jadi memang ECU-nya yang bermasalah dan mobil ini udah di remap sama Chery. Jadi sebenarnya bukan di remap sih, tapi di flash ulang untuk ECU-nya sama si Chery. Untuk nge-flashnya itu gua harus copot dulu untuk si BRQ-nya biar nanti untuk tuningan-tuningan dari ECU-nya juga itu nggak bermasalah gitu. Jadi ini BRQ udah gue lepas dan setelah di remap hasilnya sebenarnya udah nggak knocking lagi kayak gitu. Jadi kalau lu tanya nih ya, pasang BRQ itu ngaruh apa enggak, sebenarnya BRQ itu bukan oktan booster ya, tapi BRQ itu dia fuel katalis aja gitu. Jadi pembakaran lu lebih sempurna, bensin lu jadi lebih bersih gitu. Apalagi kalau lu pakai Pertamax, kan banyak juga yang bilang ke gue jangan pakai Pertamax bang, pakai Pertamax tuh nggak bersih soalnya bensinnya, pakai yang lain. Masalahnya gue pakai yang lain juga sama, udah sempet knocking juga gitu. Dan waktu itu BRQ jadi kayak solusi sementara gue aja lah. Gue juga sejujurnya lebih seneng kalau OEM aja kayak begini sih. Dan ini adalah bentuk pertanggungjawaban yang bagus dari Chery. Apakah mobil-mobil lain sempat bermasalah juga gitu ya? Sebenarnya ya di luar mobil Jepang, setahu gue kayak Hyundai Creta itu sempat ada problem juga, mobilnya sempat mati sendiri lah apa gitu. Dan mereka juga melakukan recall. Bahkan mobil Jepang pun ada yang dilakukan recall dan itu biasa gitu. Dan sebenarnya ini bukan masalah yang besar selama Chery-nya masih benar-benar full bisa bertanggung jawab sama permasalahan ini. Yuk kita tes aja mobil ini, kita bawa jalan kira-kira gimana. Sebenarnya buat gua bukan tes jalan sih, gua udah biasa bawa mobil ini udah 6.000 km lebih gua bawa mobil ini. Jadi sebenarnya gue ya udah biasa. Oh ya, ini juga udah ada auto wiper ya, ini mumpung lagi hujan. Tapi auto wipernya kadang agak-agak delay gitu. Dan kadang malah kalau lagi panas tiba-tiba dia suka ngelap sendiri. Mungkin karena ketutup debu kali sensornya atau gimana gitu. Itulah kekurangan sedikit ya. Tapi menurut gue fine-fine aja sih. Gue belum pernah ngerasain soalnya sensor-sensor di mobil-mobil canggih yang mobil Jepang kayak gimana, karena gue nggak sanggup ya untuk beli yang canggih-canggih di mobil Jepang. Nggak bakalan dapet. Gue dapat mobil ini tuh di harga 400 juta kurang. Masih 399 waktu itu. Sekarang harganya udah naik di 405 sekian. Kalau yang 2 ton nambah lagi 5 juta. Harga jual baru bisa naik, tapi ya harga second sih lu siap-siap aja lah ya kalau misalkan lu beli mobil Cina kayak begini, karena peminatnya masih rendah. Jadi ya wajar kalau dijual lagi harganya bakalan ambles gitu. Kalau misalkan lu tanya, bang lu kenapa nggak beli mobil Jepang aja kan harga jualnya gini, gua nggak mikirin harga jual lagi. Kayak gua beli PC atau beli laptop aja, gua udah tahu harganya bakalan anjlok di tahun depan dan gue cuma mau pakai gitu. Gue di sini nggak ada tes 0 ke 100 berapa detik ya, karena gue nggak ada alatnya juga. Jadi ini benar-benar pure gue sharing experience-nya aja. Untuk ngetes lane keeping assist juga gue udah sempat ada rekamannya sih di handphone gue. Nah, kemarin gue sempat masukin ke story. Itu untuk lane keeping assist dan adaptive cruise control. Adaptive cruise control-nya sih menurut gue udah perfect banget. Itu ngegasnya, ngeremnya gue udah nggak panik. Awalnya sih gue rada-rada panik sih, karena pertama kali pakai mobil yang ada adaptive cruise control-nya. Tapi kesini-sini menurut gue itu perfect banget sih, ngegasnya, ngeremnya benar-benar cakep. Cuman lane keepingnya ya memang paling bertahan 15-20 detik dia bakalan minta pegang setir lagi gitu. Dan udah lumayan bisa ngejaga di tengah-tengah tuh. Waktu awal-awal belum, karena awal-awal juga ini ada sempat dikalibrasi lagi sama Chery. Jadi gue udah 2 kali balik ke bengkel resminya Chery ya untuk kalibrasi ADAS-nya.
3 kali malah. Terus parkir paralel, jadi sebelumnya mobil ini nggak bisa parkir netral, untuk gigi netral gitu, parkir di Indonesia lah yang bisa didorong. Abis itu ya terakhir flashing edge atau nge-remap gitu. Sekarang nih RPM, tadinya biasanya tuh RPM 2000 bakalan ada bunyi kayak tak 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 tak, abis itu baru hilang. Sekarang udah nggak ada. Ini gue bensin pakai Pertamax ya, nggak pakai Pertamax turbo. Jadi emang pembahasan gue nih bener-bener dari user Chery Omodanya langsung, bukan nge-review yang 3 hari pakai atau seminggu pakai. Enggak, gue udah 6.000 km pakai, gue share bagus jeleknya kayak gimana. So far sih oke ya, pelayanan juga, servisnya si Chery juga oke. Gue udah kedua dealer, yang di Serpong sama yang di ATPM-nya di Pluit, itu oke banget. Nah ini kayak gini nih, lagi hujan nih, wiper gue belum nyapu nih dari tadi. Gue kadang suka gue pancing manual dulu. Nah, ini kan gue nggak nyetel musik, nggak nyetel apa nih ya. Ini kalian bisa dengerin sendiri kekedapan kabinnya gimana. Untuk di atap sih memang suara hujan tuh kedengeran, tapi nggak kayak suara asbes. Gue waktu pakai Mobilio sih ampun, itu suara kalau udah kena hujan, kaltang. Udah bener-bener tuh suara kalengnya kedengeran banget. Kalau pakai ini sih enggak. Nah ini berhenti lagi nih hujan tiba-tiba. Nah ini kalian bisa rasain lah tuh. Ini lumayan rame nih mobil, tapi motor sih nggak ada ya. Nah ini motor lewat. Nggak kedengeran. Suara ban juga memang kalau di jalanan biasa kayak begini nggak kedengeran. Cuman kalau udah di tol, udah bawa kenceng, road noise-nya udah lumayan masuk tuh. Jadi gua rasa memang pure karena bannya ini dapat GT. Itu sebenarnya GT ya, gajah tunggal juga. Cuman nggak tahu tipe yang kayak gimana. Ininya bannya gue nggak ngerasa serak sih, dan kayaknya tahun depan juga gue bakalan ganti bannya. Soalnya yang di Chery Omoda 5 yang GT, yang AWD itu dapat bannya tuh premium banget, dapatnya Continental. Itu ban mahal banget itu. Tapi yang RZ ini kenapa dikasihnya GT? Nah ini agak-agak kosong nih, coba kita bejek. Ini mode sport, masuk ke mode sport dan kita bejek. Jambak. Bunderan aja di depan. Jambak lagi. Ada turbo lag. Belum sampai cepet tapi. Nah, untuk body roll itu kalau lagi kencang emang ada ya, tapi dia tuh langsung bener-bener bisa ngebalikin gitu loh. Jadi biarpun body rollnya ada berasa, tapi yang ngebanting sih ngebanting. Cuma karena itu memang suspensinya ini di mobil ini dibikin empuk suspensinya, makanya ya body rollnya lumayan ngebanting sih. Tapi dia cepet sih ngebalikinnya tuh, nggak yang wah itu jadi miring banget lu mentok ke pintu gitu, enggak. Ibu-ibu sih pasti seneng sama suspensi mobil yang kayak begini, soalnya dibilang empuk mobilnya gitu. Tapi sebenarnya kalau dipakai ngebut di tol yang limbung-limbung begini, kalau lagi nyalip kenceng atau jalanan bergelombang, dia berasa kayak kita di kapal tuh, di dayu-dayu gitu. Kita coba lagi tes ya. Tapi kayaknya emang ada sedikit perbedaan sih setelah di remap ECU ini. Apa karena BRQ-nya dilepas ya, tarikannya jadi beda. Soalnya yang gue bisa share dari BRQ sih memang tarikannya berasa lebih enak gitu. Terus waktu ECU-nya masih bermasalah, knocking berkurang. Cuma kalau untuk urusan bensin nggak ada ngaruhnya gue pakai BRQ. Dia jujur ngomong aja kalau BRQ bisa ngiritin bensin di mobil ini, paling enggak ya di mobil gue pribadi nggak ada perbedaan sama sekali. Masih tetap 1:10 sampai 1:12. Kalau dalam kota ya 1:10 lah ini mobil. Menurut kalian gimana untuk mobil 1500 turbo bensin 1:10 itu fine atau enggak? Komen di bawah. Kalau dari review-review kan mobil ini ya nggak 1:10, bisa 1:13 katanya gitu. Tapi kayaknya gua rasa mereka rata-rata ngelihat dari trip A ya. Nah ini kalau gua ngecek di trip A juga ini 1:12 nih. Kalau gua bawanya pelan-pelan nggak pakai mode sport juga, gua nggak terlalu bejek-bejek gak sih, mungkin 1:13 pasti dapat gitu kalau sekali perjalanan. Cuma trip A ini gue udah sempat ngecek full to full, itu nggak akurat sih.
Gue udah sempat ngecek waktu itu pas lagi ke Bandung, itu full dari keliling-keliling Tangerang ke Bandung, di Bandungnya juga keliling-keliling. Itu gue cek full to fullnya sekitar 10,8 km per liter. 10,8 km per liter pun itu udah lumayan panjang kan ya perjalanan tolnya kayak gitu. Jadi ya gue bisa anggap 1/10, 1/11 lah untuk bensin. Tapi so far pengalaman penggunaannya mobil ini gue lumayan puas sih, dan gue cukup fine aja. Tinggal kalau bicarain after sales kayak spare partnya nanti ada apa enggak, gue jujur belum pernah ngerasain ya, karena belum sampai ada yang spare partnya tuh harus diganti dari mobil ini. Jadi gue belum ngerasain gimana. Tapi yang pasti untuk urusan servis, mulai dari awal ini mobil beli, semua keluhannya dilayanin dengan lumayan cepat. Paling lama memang untuk urusan yang knocking sih. Tapi alasan si Chery itu waktu knocking, waktu ngelitik, itu karena mereka pengen dianalisa dulu biar tuningan dari ECU-nya itu semuanya rata. Jadi tinggal di flashing doang, nggak dituning satu-satu mobilnya. Jadi biar prosesnya juga nanti setiap ngurusin mobil yang knocking itu bisa cepat. Dan harusnya sekarang semua udah bisa beres ya, terutama di bengkel-bengkel gedenya yang memang alatnya udah lengkap. Karena kayak di Chery Serpong itu alatnya sebenarnya belum gitu lengkap, jujur aja gitu ya. Jadi cuma servis rutin doang lah kalau servis yang benar-benar gede gitu ya, sampai nge-remap segala macam itu di ATPM. Untuk gasnya juga gue demen ya, gas yang kayak begini. Gas si Chery Omoda 5 ini dia kan kayak mobil-mobil Eropa tuh, jadi pedalnya di bawah bukan ngegantung. Dan untuk remnya, nah ini unik nih remnya. Lu ngerasa nggak remnya agak dalam ini mobil? Kalau buat gue sih agak dalam ya, tapi dalamnya tuh bisa diurut gitu. Jadi kalau lagi pelan dia dalam nih. Cuman jadinya nggak yang langsung nggak langsung begitu. Enaknya gitu. Tapi kalau lagi ngebut, ini mobil remnya jadi nggak dalam gitu. Jadi nyesuaiin. Dan untuk setir juga, ini kalau misalkan kita bawanya pelan, ini nggak terlalu direct nih. Ini kalau gue gini-gini ini dia nggak terlalu direct. Tapi kalau udah lagi kencang, bobotnya ada gitu. Jadi kalau lagi pelan begini, bobotnya ringan banget. Jadi saking ringannya berasa kayak nggak direct setir. Jadi kayak bukan nggak direct sama sekali sih, nggak terlalu direct aja gitu. Radius puternya juga oke sih. Mungkin karena bannya cuma 215 kali ya lebarnya, nggak terlalu lebar. Ini juga ban pengen gue ganti sama yang 235 biar nggak terlalu cingkrang gitu. Tapi kelihatannya nggak secingkrang mobilnya Wuling sih, kayak Wuling Alves gitu, Almas. Nah sekarang tuh tiba-tiba dikit lancar kan wipernya. Emang wiper autonya ini agak-agak. Ntar habis gue omongin lagi. Tiba-tiba air gue udah ngumpul lagi banyak. Nah ini enggak tuh. Nah, tiba-tiba baru dikit udah nyapu kan. Wiper autonya memang agak-agak sih. Tapi kalau lampunya ini kan juga udah auto ya. DRL, lampu jauh, lampu deket itu juga udah bisa auto. Kalau itunya sih aman, nggak ada masalah. Wipernya doang yang rada-rada. Closing di sini aja kali ya. Hujan nih. Oke, gue rasa segitulah kali ya untuk pembahasan gue mengenai Chery Omoda 5 punya gue ini. Ini bukan reviewan minjem, bukan punya apa, pure mobil pribadi. Sharing pengalaman penggunaan gue sekitar 5-6 bulan ini. Udah 6.000 km pakai Chery Omoda 5. Apa aja keluhannya, apa aja yang gue senengin. So far ya lumayan puas. Di awal-awal sempat agak geter, apalagi ini beli mobil Cina pertama ya kan, terus dapat agak-agak rewel gitu mobilnya. Tapi nggak apa-apa, jadi belajar, dan Chery cukup sigap buat ngebenerin ini mobil. Segitu aja, kira-kira menurut kalian gimana nih? Apakah gua harus ngebahas otomotif juga di channel Gaptek ini? Atau pembahasan gue ya memang masih kurang? Ya kalau masih kurang wajar lah, gue nggak biasa ngebahas otomotif juga. Komen aja lah di bawah yang menurut kalian gimana gitu. Kalau memang harus ngebahas otomotif ya nanti bakalan minjem-minjem. Tapi kalau misalkan memang masih kurang bang, belajar lagi aja gitu, atau nggak usah lanjutin bang, ya udah komen juga aja di bawah gitu ya. Oke, jangan lupa subscribe. Gue Subki, dan seperti biasa sampai jumpa di lain kesempatan.